kita udah banyak nih ngomongin seputar pengalaman kuliah. Yang keren-keren banget. Ya, sekarang Ibu kan di ITTJ ini, IT Telkom Jakarta ini sebagai dosen sebagai dosen teknik telekomunikasi juga kan Ibu ya. Nah, gimana sih Bu belajar apa aja sih Bu telekomunikasi itu? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu nih Bu, karena kan nih jurusan belum ada banyak nih Bu di seluruh Indonesia. Nah, boleh Bu sedikit ngejelasin tentang telekomunikasi itu belajar apa aja gitu? Iya, betul. Intinya ya kalau teman-teman belajar telekomunikasi itu bagaimana menyampaikan informasi tapi secara elektronik gitu. Ini teknik telekomunikasi ini harusnya sangat terpakai apalagi COVID ya, kita berbatas ya. Betul. Nah itu teknik telekomunikasi itu salah satu jurusan yang sangat menunjang begitu ya di masa pandemi gitu. Jadi kalau gampangnya teman-teman gini ya, kalau saya gambarin secara awam, teman-teman punya handphone, punya dong pasti. Ada tuh, ada teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, mau 5G deh Bu, 6G, 7G, itu kan udah di reset juga ya 6G, 7G itu. Nah itu salah satu yang akan kita pelajari, teknologi seluler, ya kan? Teknologi seluler dimana kita bisa berkomunikasi tapi tidak ada kabelnya gitu ya? Iya, wireless. Gitu. Terus kemudian kita juga belajar yang namanya optik. Jadi optik itu serat dari kaca yang dia bisa mengantarkan data dan paket data yang cukup besar ya, gitu. Terus mungkin teman-teman juga mikirnya kayak teknik telekomunikasi mah belajarnya telepon rumah. Enggak juga dong, banyak dong yang dipelajarin. Iya, kita juga belajar tentang satelit nih. Satelit itu seru banget. Dulu waktu saya kuliah teknik telekomunikasi, belajar satelit itu saya baru tahu ngeluncurin satelit itu pakai roket. Oh, keren banget kata saya gitu kan ya. Belajar nih saya gimana cara ngeluncurin roket nih gitu. Bahkan ada teman saya yang bikin mini satelit gitu. Wah, keren banget itu. Dan satelit itu teknologi yang mahal sebenarnya. Oh, itu biasanya dipakainya di mana tuh Bu kalau satelit? Satelit itu sebenarnya dipakai bisa di mana aja ya. Cuman mayoritas pasti dipakai oleh para pelaut. Iya. Karena di laut tidak mungkin kita memasang tower ya. Iya, betul. Atau daerah-daerah yang mungkin sangat terpencil. Jadi tetap ke cover gitu, tetap ada jaringan di situ. Belajar radar juga ya Bu ya? Oh, betul banget. Jadi kalau teman-teman pikir gitu ya, kok ada lulusan IT Telkom Jakarta kerjanya di penerbangan gitu. Teman-teman harus tahu nih kalau di penerbangan itu kita pakai teknologi radar. Nah, betul banget. Teknologi radar itu yang kita pelajari juga sebenarnya gitu. Karena kan pesawat itu juga harus punya komunikasi ya. Iya, benar Bu. Nah, komunikasinya pakai radar. Pelaut juga kan pakai radar ya. Nah, itu sih. Jadi luas sebenarnya teknik telekomunikasi itu. Gak cuma belajarnya itu aja gitu kan, telepon rumah aja, kalau enggak BTS aja. Bukan boy band, BTS ini tiang. Iya. Gitu sih. Kenapa sih Ibu dari banyak pengalaman Ibu nih yang keren-keren banget, kenapa akhirnya Ibu memutuskan untuk menjadi dosen di IT Telkom Jakarta? Ya, pertama memang alasannya karena saya suka belajar. Kenapa jadi dosen? Suka belajar. Seandainya saya tidak diterima, mungkin saya sudah S3 sekarang gitu ya. Tapi karena mungkin kalau S3 kan harus menyusun beberapa penelitian dulu ya, supaya kita tahu. Mungkin kalau bisa ada S4 kayak Bulia akan meneruskan. Sampai S-teler. Iya, jadi pertama karena saya suka sekolah gitu ya, saya suka belajar. Yang kedua karena memang gimana ya, mengajar itu tuh sesuatu yang menurut saya mungkin bisa menjadi amal dalam hidup gitu ya. Jadi memang pesan orang tua saya adalah lakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang gitu. Sebenarnya bermanfaat itu ada banyak, cuman ada kesempatan jadi dosen, saya suka belajar, saya suka sekolah, why not gitu jadi dosen gitu. Terus kenapa IT Telkom Jakarta? Saya jiwanya emang Telkom banget sih. Iya, kenapa tuh? Dari SMK Telkom, dari sekolah aja Telkom, sampai kuliah Telkom juga gitu loh. Kayak ya udah gue cinta Telkom gitu. Ya soalnya saya udah tahu banget tuh yayasan pendidikan Telkom tuh emang emang bagus gitu kan. Udah tahu kan gitu, dari PAUD sampai LMDikti dia punya gitu seluruh Indonesia. Jadi ya bagus gitu. Prospeknya tuh bagus buat saya ya. Namanya Telkom gitu. Bagus pasti. Enggak ecek-ecek gitu. Enggak ecek-ecek. Ini saya masuk bukan kampus ecek-ecek gitu. Iya. Kampus keren nih yang saya masuk ini. Betul banget. Bener banget. Iya. Nah, yang ketiga itu tadi 2 kan ya?
Iya. Nggak salah itu kan saya? Belum. Kalau yang ketiga itu awalnya saya ragu ya. Kalau saya S1-nya teknik, S2-nya tapi regulasi dan manajemen, saya bisa nggak ya jadi dosen gitu. Jadi ketika saya daftar untuk jadi dosen di ITA Telkom Jakarta, saya nanya, sebenarnya saya ada kekhawatiran, concern saya itu adalah di regulasi dan manajemen telco, saya bilang gitu. Oh, kampus kita kekhasannya di CDE nih gitu, Creative Industry, Digital Economy, dan Entrepreneurship. Oh, saya ngerasa kayak, apa ini takdir gitu. Apa ini takdir? Apa ini takdir? Gitu. Sebuah kebetulan sekali nih. Iya, karena kan saya dulunya waktu freelance itu kan membantu meriset tentang digital ekonomi di Indonesia kan. Jadi kayak, oh ini mah saya banget gitu. ITT aja tuh saya banget kayaknya gitu di digital ekonominya gitu. Karena kan itu pemanfaatan digitalisasi untuk ekonomi Indonesia kan. Lagi-lagi kalau disebut Indonesia tuh saya nggak kayak ngerasa untuk rakyat gitu. Untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Iya betul, jadi oke, ini saya banget gitu. Dan karena saya memang beriset di bidang itu, saya juga di bidang digitalisasi gitu ya. Saya ngerasa emang digital ekonomi itu sesuatu yang sangat sangat harus kita kejar gitu. Karena sumber ekonomi itu bisa berasal dari digitalisasi gitu. Itu yang juga dipersiapkan teman-teman di kementerian sebenarnya. Gitu. Jadi bukan alasan yang ecek-ecek juga saya masuk ke ITA Telkom Jakarta gitu. Selain kampusnya tapi juga kekhasannya gitu. Keren banget ya. Tepuk tangan. Keren. Nah, Bu, apa sih yang membedakan kampus ITTJ sama kampus lain menurut Ibu? Oke, pertama memang kita di bawah yayasan yang sudah sangat berpengalaman ya, Yayasan Pendidikan Telkom Jakarta. Terus kita juga punya saudara yang juga keren ya. Ya, jadi kita punya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang nanya nih ke saya, bedanya apa sih Bu, TELU, ITTP, ITTS sama Telkom Jakarta gitu. Sebenarnya kita satu yayasan gitu. Cuman kita punya kekhasan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau Telkom University punya kekhasan apa, ITA Telkom Purwokerto punya kekhasan apa, ITA Telkom Surabaya punya kekhasan apa, dan ITA Telkom Jakarta kita concernnya di CDE itu gitu. Which is D-nya itu sangat saya gitu bagi saya ya gitu, kayak itu saya banget gitu sih. Jadi jangan bingung dengan kampus Telkom, perbedaannya adalah kekhasan yang kita bawa gitu, yang ngaruh ke kurikulumnya sebenarnya. Kurikulum berpengaruh tuh Bu? Iya, jadi kurikulumnya kita susun mengarah kepada CDE itu nanti. Jadi harapan nanti teman-teman lulusan dari sini kan juga masuk ke Creative Industry, Digital Economy, dan Entrepreneurship. Jadi nantinya tuh istilahnya ya gampangnya bikin startup lah gitu. Oh iya bener. Karena teman-teman dibekali sama entrepreneurship nih, gitu kan. Jadi nggak melulu masuk kantor orang lain gitu ya. Berarti kita harus ya udahlah, harus punya ide, harus gitu, punya untuk kreatif juga gitu. Betul. Nah, Ibu kan ini nih sebagai dosen juga, tapi tim admisi juga, ketua pengurus ya. Ya, kepala urusan admisi dan marketing dan komunikasi. Nah, cara daftarnya di ITTJ itu gimana sih Bu? Cara daftarnya itu paling gampang teman-teman ya. Kalau teman-teman kaum kalangan Z ya, Gen Z ya. Gen Z. Jangan sampai salah nih, soalnya saya milenial. Tadi kira yang daftar tua-tua ya. Kalau teman-teman Gen Z pasti paling sering interaksi sama kita di Instagram ya, di @itatelkomjakarta. Tapi kalau teman-teman mau daftar, itu bisa langsung ke website kita di ittelkom-jkt.ac.id atau langsung ke halaman pendaftaran kita di pmbonline.ittelkom-jkt.ac.id. Tinggal daftar aja di situ, bikin akun, nanti konfirmasi email, tinggal login, udah daftar. Gampang banget sebenarnya karena kita udah berbasis ICT pendaftarannya. Gitu. Jangan ribet-ribet, gak usah datang ke kampus kalau kita mah. Betul banget. Tapi itu beli PIN Bu ya? Ya, beli PIN. Nah, untuk harga PIN-nya berapa nih Bu? Biar nanti teman-teman yang nonton bisa tahu. Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita kan ada prodi D3, ada prodi S1, dan ada untuk lanjut jenjang ya, dari D3 ke S1. Nah, untuk D3 dan S1 itu harga PIN-nya 300.000. Dan juga kalau misalkan lanjut jenjang itu 200.000.
gitu. Nah teman-teman juga kalau misalkan sering ngikutin Instagram kita juga sering kasih giveaway sebenarnya. Giveaway token ya Bu? Giveaway token, giveaway hadiah macem-macem gitu, dan berbagai informasi potongan perkuliahan, beasiswa gitu, banyak banget sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tuh pada kepo gimana sih cara daftar di IT Telkom Jakarta, gampang banget karena kita udah berbasis web ya, pendaftaran. Terus informasi juga kita buka di laman sosial media, kemudian di website juga gitu. Jadi buat teman-teman nih yang takut keluar, masih COVID kan, istilahnya kayak gitu, tinggal kalau mau daftar tinggal langsung aja klik, tinggal ketik di laptop, kalau nggak di HP. Nanti bakal ada linknya di bawah. Ya, nanti dikasih kok. Nanti ada linknya di bawah. Nah Bu, beasiswa yang ada di IT Telkom Jakarta apa aja nih Bu? Boleh kali Bu disebutin gitu. Oke, jadi beasiswa kita tuh ada banyak ya, karena yayasan kita kan yayasan yang besar, jadi memang yayasan memberikan banyak kemudahan begitu ya untuk para mahasiswa-mahasiswa yang berbakat gitu. Nah berbakat di sini sebenarnya jangan diartikan hanya berbakat secara akademik sebenarnya ya. Berbakat itu bisa juga non akademik gitu ya. Jadi teman-teman misalkan jago di bidang olahraga, silahkan daftar ke kita. Teman-teman jago misalkan di bidang seni, silahkan misalkan gitu ya. Teman-teman misalkan hafiz Quran, boleh daftar di kita. Kita juga ada program itu. Kemudian teman-teman misalkan juga influencer gitu ya. Influencer aja ada beasiswa kayak gitu loh. Keren banget gitu loh. Iya, kalau kita influencer gitu selama dia positif ya. Iya, influencer harus tetap positif ya. Yang positif ya. Kontennya yang positif, kontennya jangan konten aneh-aneh. Jadi tuh kriterianya itu ada followers gitu nggak sih? Iya Bu. Followersnya Untuk ini influencer kriterianya tuh apa sih Bu? Untuk influencer sebenarnya selain dari followers kita juga lihat kontennya ya. Jadi bisa beberapa kan mungkin ada yang viral, followersnya banyak, tapi kan secara konten mungkin kurang mendidik atau kurang positif. Kayak prank. Prank. Dika nih ngeprank nih. Iya. Jadi itu tergantung ya. Jadi nggak cuma dari followers tapi konten yang mereka berikan apa gitu. Dan pasti kita juga tetap ngelihat nilai rapotnya gitu sih. Nah kan kalau yang influencer kadang ada yang followersnya beli Bu. Nah tahunya gimana Bu? Karena kan ya demi dapat beasiswa kan segala cara pasti dilakuin dong. Dan kayaknya selebgram sekarang tuh pada beli juga sih. Iya takutnya kan. Nah itu gimana tuh Bu? Tolong ini dinit ya. Dinit ya. Bukan takut dihujat. Tapi dinit. Ya kan sebenarnya kita ya ada banyak cara ya untuk ngecek ya. Ya teman-teman tahu lah bagaimana adalah suatu platform yang bisa kita ngecek. Oh sebenarnya akun ini kayak gini kan ada kan ya. Kita juga sebenarnya bisa lihat dari engagementnya. Misal ya followersnya 20.000, tapi yang nge-like 48. Itu kan mikir ya. Oh beli nih gitu kan. Ya gampang lah untuk ngecek. Bukan gampang ya. Kita bisa analisis lah. Kemudian kita juga bisa cek sebenarnya apa sih yang membuat dia banyak followers. Kalau isinya sepi-sepi aja terus followersnya banyak kan kita juga bingung ya ini karena apa gitu. Ada alasannya nih Pak ya kan? Karena apa kok tiba-tiba followersnya naik? Apakah dia beli gitu ya? Followersnya naik tapi like-nya dikit. Apa nih? Iya, itu kan bisa kelihatan sebenarnya gitu sih. Nah, mau tanya nih, kenapa sih harus pilih ITTJ? Buat teman-teman nih yang calon mahasiswa baru, mungkin kenapa? Tahun ini atau tahun depan gitu Bu? Iya, oke. Jadi kampus kita baru ya di tahun ini 2021. Sebenarnya kita udah berdiri 19 tahun. Dulunya Akademi Telkom, terus menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Nah, kenapa harus pilih? Karena sebenarnya yang kita usung adalah kekhasan yang benar-benar di depan mata kita. CDE itu tadi. Kita emang baru, tetapi kekhasan kita itu sesuatu opportunity, suatu keuntungan, kesempatan yang sangat besar yang ingin kita kejar gitu. Jadi kita baru, tetapi kita mengejar yang sangat besar, mengejar opportunity yang sangat besar. Itu sih yang menurut saya kenapa teman-teman harus pilih IT Telkom Jakarta gitu. Visi misi kita itu sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang sangat menjanjikan di masa depan. Tadi kita mau CDE, pasti teman-teman bingung CDE apaan sih nih CDE? Apa tuh Bu CDE Bu? Teman-teman mau kuliah nih sama saya nih. Apa tuh Bu CDE? Jadi gini ya, C itu kan kreatif industri ya, jadi industri kreatif. Kalau teman-teman berpikir gini, oke, sekarang industri yang mahal itu apa sih? Oh tambang mungkin ya.
Jadi kita kalau nambang ujung-ujungnya pas bisa habis kan ya. Iya. Karena Iya, itu kan betul. habis ya, sumber daya yang habis. Tapi kalau pemikiran, ide, kreativitas itu nggak pernah akan ada habisnya kalau kita mau berpikir ya. Iya. Benar. Dan itu bisa menjadi sumber ekonomi sebenarnya. Nah, paling gampang deh teman-teman di sini siapa yang tidak terpapar oleh K-pop? Nah, itu salah satu industri kreatifnya orang Korea. Jadi duit gak? Jadi duit. Jual album, merchandise. Iya. K-pop masuk musiknya. Dramanya masuk. Makanannya masuk. Pakaiannya masuk, semuanya masuk. Itu apa? Itu sebenarnya industri kreatif kan? Benar. Ya kan? Nah, itu sebenarnya itu yang nggak akan ada habisnya selama manusianya mau berpikir ya. Benar Bu. Ya kan? Idenya Tuh nggak akan habis. Ide itu sesuatu sumber daya yang tidak akan habis sebenarnya. Nah, itu bisa jadi sumber ekonomi. Gitu. Nah, kalau D, Bu. D itu digital ekonomi. Teman-teman pasti udah pada tahu banyak banget yang ngebahas tentang industri 4.0. Sebenarnya apa sih industri 4.0? Gampangnya gini aja deh. Semuanya tuh akan diotomatisasikan. Teman-teman mungkin nanti kalau matiin AC tinggal ngomong, enggak sih sekarang udah terjadi ya. Siri. Google matiin AC dong gitu kan. Iya, Mati dia gitu kan. Nah, sebenarnya di industri juga akan terjadi seperti itu. Smart home. Iya, smart home, smart factory, banyak yang smart gitu lah. Semuanya kan arahnya otomatisasi ya. Terus arahnya juga mungkin ke artificial intelligence. Dia semuanya punya kecerdasan masing-masing. Arahnya ke robotik. Iya. Pada akhirnya kalau teman-teman jeli gitu ya melihat masa depan, kalau kitanya gaptek, nggak siap nih sama teknologi, kita tuh mungkin akan digantikan oleh robot gitu. Betul banget. Jadi teman-teman nggak boleh gaptek nih untuk menghadapi masa depan. Nah itu karena sebenarnya ketika ada digitalisasi dalam sebuah industri itu malah menghemat pengeluaran mereka. Misalkan ya, misalnya gampang ya. Kalau teman-teman punya perusahaan punya toko gitu, teman-teman kan harus bayar sewa. Oh iya. Tapi kalau teman-teman masukin ke salah satu platform jual beli, bayar nggak? Enggak. Kayak langsung masukin aja gitu kan. Lebih murah kan? Pajaknya dikit. Iya, pajaknya kecil banget. Lebih murah kan? Lebih murah. Betul. Nah, keuntungan yang didapat lebih besar. Nah, gampangnya itu adalah dengan digitalisasi semua jadi bisa menghasilkan uang gitu. Bisa kerja dari rumah juga. Iya, semuanya jadi Jadi sumber ekonomi yang lain gitu. Jadi ada tambahan income lah segala macam lah. Gampangnya sih seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau yang E, Bu. Itu entrepreneurship. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya negara-negara yang punya entrepreneur yang banyak itu tuh untuk Indonesia tuh hitungannya masih kecil. Iya. Sementara kalau kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa menyerap banyak tenaga di Indonesia lagi kan. Nah, mengurangi pengangguran juga. Betul, mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi Indonesia, Iya, ya kan? benar-benar. Karena salah satu indikator negara maju itu adalah jumlah entrepreneurnya. Nah, itu teman-teman mungkin ya nggak tahu ya pernah baca atau enggak gitu. Jadi Oh iya. pernah baca? Oh iya ada nih. Jadi kita ingin meningkatkan jumlah entrepreneur di Indonesia gitu. Karena sebenarnya ketika kita punya entrepreneur, kita bisa meningkatkan ekonomi kita bisa membantu banyak masyarakat yang mungkin belum punya pekerjaan gitu. Jadi jangan berpikir untuk terus bekerja pada orang lain, ciptakanlah pekerjaan untuk orang lain gitu. Betul. Speechless. Keren banget. Selanjutnya kita akan melakukan games ya. Jatuhnya ke games nggak sih? Games. Nama gamesnya apa tuh Kak? Jawab cepat. Jadi nanti Ibu bakalan kita kasih pertanyaan, nah Ibu jawab cepat nih. Nanti kita kasih 2 option gitu. Nah Ibu pilih salah satu. Okay. Dan alasannya kenapa Ibu milih itu. Oke. Udah siap Bu? Oke. Dari saya ya. Iya, dari Dika. Ngajar atau ibu rumah tangga? Dua-duanya. Pilih salah satu Bu. Nggak boleh dua-duanya. Pilih salah satu. Aduh nggak bisa gimana dong dua-duanya. Yang paling itu deh. ibu banget. Yang paling ibu banget. Dua-duanya. Aduh. Ya susah kalau perempuan itu itu kalau kata Lamba Najwa, kenapa harus pilih salah satu kalau bisa dilakuin semuanya? Betul banget. Ya udah deh. Iya. Lanjut ya. Hari Jumat atau hari Senin? Hari Jumat. Kenapa Bu? tuh? OTW hari Sabtu dan Minggu. Habis itu liburan.
ya. Kuliah onsite atau daring? Satu, dua. Onsite. Kenapa? Sebenarnya kalau ngobrol langsung sama ngobrol di conference itu tuh beda rasanya. Jauh banget tuh ya. Apalagi kalau misalkan kena ngajarnya matematik ya. Aduh. Iya. Saya suka kasihan aja sih kalau misalnya ketemu siswa atau mahasiswa yang kalau misalnya ditanya udah belajar ini belum, harusnya udah loh belajar ini. Nggak paham Bu. Kenapa nggak paham? Iya soalnya daring. Aduh saya sedih gitu. Saya sebenarnya tidak apa ya. Saya khawatir kalau misalkan teman-teman gitu mahasiswa atau siswa itu sekolahnya selalu jarak jauh. Saya khawatir nanti teman-teman banyak hal yang tertinggal gitu dari segi pembekalan ilmu ya gitu sih. Jadi saya lebih suka onsite. Kalau daring. Banyak nggak pahamnya ya? Iya. Orang betul. ini Dika sambil bahan. Belum mandi ya? Kuliah belum mandi. Belum mandi. Tapi emang iya sih Bu, kan kadang kalau mau nanya ada aja kendala sinyal lah. Kadang dosennya keras-keras atau kitanya gitu. Jadi emang enakan onsite sih Bu, sebagai yang pernah merasakan onsite, enakan onsite emang. Iya betul. Nah, lanjut lagi ya. Praktikum atau teori? Praktikum lebih seru. Betul sih. Iya sih. Praktikum emang seru sih. Seru. Kalau teori tuh puyeng gitu loh. Karena kalau praktikum kan megang langsung, terjun langsung. Jadi kita gini gitu kan. Kalau teori kayak apaan sih ini gimana gitu guys. Iya. Apaan sih gitu. Iya lebih seru praktikum. Terus telekomunikasi atau informatika? Telekomunikasi, saya dong telekomunikasi. Kan Ibu suka ini Bu, programming. Ya gini loh, kalau misalkan kita lihat perkembangan industri telekomunikasi sekarang, pasti teman-teman telekomunikasi juga akan dibekali oleh programming. Karena sekarang semua perangkat itu nggak cuma main colok, tetapi juga bisa diatur secara program. Iya. Jadi teman-teman teknik telekomunikasi pasti nanti dapat pembekalan programming juga. Jadi dapat dua-duanya gitu Bu Betul. ya. Walaupun mungkin tidak sedalam informatika ya. Gitu sih. Oke, next Bu. Jakarta, Bandung. Bandung. Adem. Kenapa nih? Gimana ya? Kerjanya di Jakarta nih. Iya. Kok pilihnya Bandung? Kenapa nih Bu? Ya sebenarnya sebenarnya dua-duanya oke lah ya Apa kan. kasep-kasep? Jauh ganteng. Jadi kalau di Bandung itu adem gitu ya. Saya juga udah lama di sana, kayak menyimpan banyak kenangan lah. Tapi kalau Jakarta itu menghasilkan uang sih. Ada poin plusnya nih. Ada poinnya memang. Terakhir. ITTJ atau Telio? Jeng. Tiga apa Bu? Lah itu kan brother dan sister kampus ya. Jadi saya nggak bisa milih gitu. Harus pilih dong Bu. Salah satu, Bu. Telio kan tempat belajar. Iya. ITTJ tempat kerja. Menghasilkan uang. Iya. Jadi sama ilmu sama uang gitu. Iya, ilmu dan uang menghasilkan pilih dua-duanya. Oke, sekarang udah mau di akhir sesi dari vlogcast kita pada hari ini. Betul. Dengan Bu Lia. Nah, udah selesai nih kita main gamesnya. Baik lagi nih, pertanyaan terakhir lah istilahnya gitu. Di masa pandemi ini kan PPKM, terus kayak pusing nih kita belajarnya nih lewat daring gitu. Tips belajar untuk mahasiswa dan calon maba tuh apa sih Bu? Pertama ya, teman-teman harus mandi pagi dulu. Kalau nggak mandi pagi gimana Bu? Jadi teman-teman tuh gini ya, maksudnya walaupun daring, usahakan beraktivitas seperti teman-teman mau onsite gitu. Jadi belajar itu dalam kondisi yang siap. Jadi kalau bisa ya biar fokus gitu sekolahnya, biar mencernanya juga lebih gampang. Pertama mandi. Kedua, cari tempat yang memang mendukung. Jangan di tempat yang mungkin terlalu bising gitu. Jadi sediakan tempat yang memang benar-benar ya untuk teman-teman belajar gitu kan. Itu sih sebenarnya gitu ya tipsnya. Jadi usahakan juga kalau bisa malah berpakaian yang mungkin senyaman mungkin gitu ya. Jangan mentang-mentang off kamera. Aduh, saya nggak suka banget nih off kamera. Waduh, Itu kita malah suka Bu kamera Bu. Iya, jadi jangan mentang-mentang off kamera jadi kayak ya udah loh sembarangan aja sambil baring lah sambil apa gitu. Enggak, kondisikan teman-teman tuh seperti siap menerima pembelajaran yang akan diberikan gitu. Kalau saya sih lebih ke arah sana ya, mandi, berpakaian yang nyaman, sediakan tempat
Iya kayak beraktivitas selayaknya kita mau onsite. Iya, beraktivitas layaknya kita mau onsite. Ya nggak usah pakai seragam juga sih. Maksudnya ya apa ya, yang nyaman lah gitu. Gitu sih. Nah, untuk kan tipsnya udah nih. Pesannya nih, pesan untuk calon mahasiswa baru dan mahasiswa nih. Pesan seperti apa nih? Pesan belajarnya, terus pokoknya pesan untuk tetap semangat gitu Bu. Motivasi dari Ibu lah pokoknya. Apa Motivasi dari saya apa ya? Kalau saya sih selama usia saya masih muda ini, selama ini saya merasa bahwa bagaimana kita berpikir itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita dapat. Jadi kalau teman-teman tahu dulu saya tuh suka berhayal, saya pengen banget jadi konsultan yang bisa bawa koper kemana-mana dan nginep hotel mana-mana dan naik pesawat terus-menerus. And itu terjadi gitu. Alhamdulillah. Saya tidak tahu caranya seperti apa, tetapi selama saya hidup gitu, banyak hal yang mungkin kita bayangkan, apa ya? Intinya adalah teman-teman harus berprasangka baik sama hidupnya teman-teman. Iya. Jangan memberikan sugesti yang negatif ke diri sendiri. Nggak bisa gue tuh, ini nggak bisa gini, nggak bisa. Bukan. Ya mungkin bolehlah sambat sesekali-sekali gitu ya. Tapi kembalikan lagi di kondisi nanti udah netral, kembalikan lagi. Bayangkan apa yang teman-teman tuh pengen gitu. Teman-teman pengen apa sih sebenarnya? Hayalin aja. Toh berhayal gratis, tidak tercapai tidak apa-apa. Tercapai alhamdulillah gitu. Karena apa ya, Allah itu seperti prasangka hambanya. Itulah pelajaran kenapa kita harus berprasangka baik sama hidup gitu. Banyak banget hal-hal yang saya nggak nyangka sebenarnya bisa sampai kayak apa ya, mungkin kalau teman-teman admisi yang dulu tahu lah, saya suka bawa koper ke kantor gitu karena walaupun kegiatannya PPKM tetap diselenggarakannya sebenarnya harus menginap juga di luar gitu kan. Iya. Itu tuh seperti apa yang saya hayalkan dulu gitu. Saya tuh pengen banget kemana-mana bawa koper, naik pesawat gitu. Terus kayak orang sibuk gitu ya, di pesawat masih tetap kerja gitu. Jadi ya itu sih, kembali ke prasangka kita gitu. Mantap ya. Iya. Kita udah nyampe di ujung acara nih. Betul banget udah di penghujung Nah, acara buat nih. teman-teman tadi kan Bu Lia udah ngasih tips belajarnya, terus udah ngasih pesannya juga buat teman-teman supaya lebih termotivasi lagi belajarnya dan kuliahnya. Nah, harus diterapin juga nih di kehidupan teman-teman supaya teman-teman lebih semangat lagi belajarnya, gapai cita-citanya. Nggak apa-apa berhayal ya Bu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gratis soalnya berhayal tuh. Betul, yang baik-baik ya. Yang baik-baik, jangan berhayal yang Jangan yang aneh-aneh. Gitu. Kita udah nyampe di penghujung acara nih Dika. Iya. Padahal ngobrolnya Seru banget ya. Kayaknya sampai episode-episode sih kayaknya bikin lagi nggak sih? next Bu, next diundang lagi ya Bu. Oh boleh. Asal bayarannya sesuai ya. Oh baik. Siap. Pokoknya itu di Invoice. ada makanan tuh tinggal dimakan aja. Kalau nggak ada. Invoice. Ya pokoknya kayak gitu tadi. Makasih ya Bu Lia. Terima kasih Udah mau sharing-sharing sama kita Tuh. di Vlogcast. Sampai ketemu lagi di Vlogcast selanjutnya. Nanti kita bakalan ada bintang tamu yang sama kerennya dan keren-keren deh pokoknya. Nanti juga kita bakal ngundang mungkin alumni-alumni, Iya, betul. mahasiswa dan juga dosen lagi, atau ya pokoknya pantangin terus deh Vlogcast kita. Dan bahas-bahasnya tuh yang seru-seru lah ya. Atau mungkin ada konten yang lebih seru lagi ternyata di luar kampus mungkin. Kita bakal ada konten ngebahas di luar kampus gitu Bu. Wah mantep tuh. Kalau bisa saya diajak tuh jalan-jalan. Boleh Bu. Boleh. Boleh. Ya kayak sampai jumpa teman-teman. Apa tadi Bu? Itetentik. Itetentik. Berarti kita sekarang punya sebutan Itetentik. Iya. Untuk penontonnya Vlogcast IT ITTJ. Telkom Jakarta. Iya, IT Telkom Jakarta. Itetentik. Itetentik. Kita tutupan dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.